Latar belakang masalah yang kelompok kami ambil itu ada pola asuh dan juga Down syndrome. Anak adalah anugerah dari Sang Pencipta. Kelahiran anak itu merupakan kebahagiaan yang tiada tara, yang tidak bisa dibandingkan dengan harta ataupun nyawa. Anak sering dianggap sebagai pelengkap cinta karena kehadirannya banyak ditunggu oleh para orang tua, dengan harapan kehadiran si anak ini menjadi tanda kesempurnaan dan harapan sempurnanya kebahagiaan perkawinan seiring pertumbuhan dan perkembangan si anak. Oleh karena itu, semua orang tua berharap memiliki anak yang sehat dan saleh, anak yang mampu menyejukkan hati kedua orang tua dan mampu membuat bahagia kedua orang tuanya. Semua orang tua pasti menginginkan kehadiran anaknya yang sempurna. Akan tetapi, jika Tuhan memberikan anak yang tidak sempurna baik secara fisik dan mental, manusia bahkan orang tua pun tidak bisa berbuat apa-apa. Anak-anak yang mengalami kelainan pada pendengaran, penglihatan, sosialisasi, dan kemampuan bergerak merupakan anak berkebutuhan khusus. Menurut Mang Song sendiri pada tahun 2014, bahwa anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang menyimpang dari rata-rata anak normal dari segi ciri-ciri mentalnya, kemampuan sensorik, fisik, perilaku sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi maupun gabungan dari kedua atau lebih dari hal-hal yang ada di atas yang saya sudah sebutkan tadi. Seperti anak Down syndrome, tunarungu, tunanetra, tunagrahita, autis, tunalaras, dan tunadaksa. Anak-anak ini pada perkembangannya akan berjalan dengan lambat, baik dari segi fisik maupun psikisnya. Ada saja hambatan yang akan terjadi selama proses pertumbuhannya, karena anak berkebutuhan khusus butuh proses yang lama untuk mencerna dan menangkap suatu perubahan dan keadaan lingkungan sekitarnya. Inilah waktu yang tepat untuk orang tua mulai menyadari bahwa ada kelainan yang dialami oleh anak mereka. Salah satu jenis anak berkebutuhan khusus yang kelompok kami ambil itu ada Down syndrome. Riset kesehatan dasar pada tahun 2018 sendiri mengatakan bahwa Down syndrome itu merupakan kelainan yang menyumbang kecacatan paling besar, yaitu 0,21% daripada gangguan yang lainnya. Down syndrome sendiri dapat diartikan sebagai salah satu keterbelakangan mental yang paling umum terjadi sejak lahir. Down syndrome itu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental anak yang diakibatkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom. Anak Down syndrome adalah anak yang menderita kelainan yang seharusnya dalam satu tubuh itu terdapat 46 kromosom, yaitu 23 kromosom itu dari ayah dan 23 kromosom dari ibu. Pada anak Down syndrome terdapat kelebihan kromosom nomor 21. Kelebihan atau kelainan kromosom ini terjadi pada waktu pembagian sel, sehingga dapat dikatakan bila anak Down syndrome memiliki 3 buah kromosom nomor 21. Kelebihan atau kelainan kromosom inilah yang menjadi ciri khas anak Down syndrome yang dikenal dengan istilah trisomi 21. Jenis trisomi 21 diberi istilah idiot, mongoloid, atau mongolisme. Diberi nama demikian karena kondisi anak trisomi 21 dianggap memiliki penampilan wajah yang khas. Kelebihan atau kelainan kromosom tersebut menyebabkan anak-anak dengan Down syndrome memiliki kekurangan dalam aspek kognitifnya. Keterlambatan yang dialami oleh anak dikarenakan anak Down syndrome memiliki intelektual di bawah rata-rata atau bisa disebut dengan retardasi mental. Dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 5 pada tahun 2013 dijelaskan retardasi mental itu merupakan gangguan yang terjadi pada saat periode perkembangan sehingga menurunnya fungsi intelijensi dan kemampuan adaptif dalam hal konseptual, sosial, dan praktis. Oleh karena itu, anak dengan keadaan Down syndrome
tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari seperti berkomunikasi, bersosialisasi, dan hidup mandiri di berbagai keadaan seperti di dalam rumahnya, di sekolah, di pekerjaan, dan masyarakat. Adanya keterbatasan yang dialami oleh anak Down syndrome, pengasuhan yang diberikan kepada anak Down syndrome sendiri itu berbeda dengan anak normal. Orang tua diharapkan dapat lebih mengatur waktunya untuk mengasuh anak, waktu untuk keluarganya, dan juga waktu untuk kewajiban yang dimilikinya. Sesuai apa yang disampaikan dengan si Gonia dan Safira pada tahun 2015, orang tua itu diharapkan mampu membagi waktu antara melakukan kewajiban rumah tangga dengan mengasuh anak. Dikarenakan mengasuh anak dengan kondisi Down syndrome berbeda dengan anak normal lainnya. Keterbatasan anak tersebut pun menjadi hal yang menyulitkan bagi orang tua, terutama bagi seorang ibu. Dengan kesulitan yang dihadapi ini, orang tua pun akan merasa terbebani dan tertekan, tetapi sering berjalannya waktu, orang tua dapat menerima peristiwa tersebut. Ini sesuai dengan pendapat si Mang Song pada tahun 2016. Reaksi pada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus pada umumnya itu ialah merasa shock dan terganggu, penolakan, kesedihan, kecemasan, dan ketakutan, marah, dan kemudian akan menyesuaikan diri. Kemudian sebagai ibu pasti akan merasa lebih stres daripada si suaminya, karena ibu yang biasanya memiliki tanggung jawab dalam merawat dan mengasuh anak, sedangkan suami memiliki tanggung jawab dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Walaupun seringkali si ibu merasa terbebani dengan kesulitan yang ada, namun pada kenyataannya tidak semua ibu merasa terbebani dengan berjalannya waktu. Hal itu didasarkan pada perasaan bersyukur yang dimilikinya. Ibu pada akhirnya pasrah, ikhlas, dan menerima kondisi anaknya. Kemudian ibu juga memiliki perasaan bersyukur dalam menerima kondisi ini. Seorang ibu dapat dikatakan memiliki rasa syukur saat ibu tersebut tidak hanya dengan menerima kondisi anak, tetapi juga bersyukur atas anak yang ia miliki. Hal yang sangat penting bagi orang tua, terlebih bagi ibu yang memiliki anak Down syndrome, untuk mengetahui pola asuh yang tepat untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, karena Down syndrome ini sangat istimewa. Setiap anak mempunyai kelebihan dan potensi bakat, bahkan yang tidak sempurna sekalipun. Tugas orang tua adalah mengarahkan apa yang dimiliki anak agar menjadi bekal untuknya menjalani kehidupannya. Jika orang tua berhasil menerapkan pola asuh yang tepat, maka akan menemukan banyak kelebihan dengan cara menggali mutiara yang ada dalam diri anaknya. Anak Down syndrome bisa tumbuh baik dalam lingkungan ketika mereka dihargai dan dicintai, karena rasa kasih sayang yang diberikan akan berpengaruh pada pembentukan mental dan emosi si anak. Setiap belayan dan ciuman lembut akan membawa perkembangan yang baik, dan anak akan merasa bahagia berada di tengah-tengah orang yang peduli padanya. Secara etimologi sendiri, pola itu berarti bentuk, tata cara, sedangkan asuh berarti menjaga, merawat, dan mendidik. Sehingga pola asuh itu berarti bentuk atau sistem dalam menjaga, merawat, dan mendidik. Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam memberikan pengasuhan kepada anak-anaknya. Sikap orang tua ini meliputi cara orang tua memberikan aturan-aturan, cara orang tua menunjukkan kasih sayang, memberikan perhatian, serta tanggapan terhadap anaknya yang diterapkan dalam mendidik anak, yang dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu. Orang tua yang kurang memahami konsep pola asuh cenderung mengabaikan betapa pentingnya keterbukaan, kasih sayang, dan sikap mengakui anak sebagai pribadi yang terkadang ingin mengutarakan keinginannya, sehingga terbentuklah pola asuh yang demokratis dan otoriter. Padahal pola asuh demokratis itu cenderung membiarkan anaknya bersosialisasi dengan teman-temannya, dan orang tua bisa menerima kekurangan anaknya dengan ikhlas dan memasukkan anaknya di sekolah berkebutuhan khusus atau SLB. Sedangkan pada pola asuh otoritas sendiri itu cenderung melarang anaknya untuk bersosialisasi dengan teman-temannya dan sedikit ruang untuk bermain di luar, sehingga tidak ada pola asuh yang baik yang diberikan kepada anak karena orang tua tidak mengetahui cara pola asuh yang tepat untuk anaknya. Oleh sebab itu, kehadiran orang tua di tengah-tengah anak, terlebih pada anak Down syndrome sendiri, itu sangat diperlukan untuk mendorong dan memotivasi agar penanganan anak dapat mencapai hasil yang baik dan merasa sempurna seperti anak normal lainnya.
namun memerlukan penanganan yang khusus juga. Misalnya ia disekolahkan di sekolah luar biasa atau SLB dan mengikuti kegiatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Baik, yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pola asuh pada ibu yang memiliki anak Down syndrome? Yang kedua, apa saja hambatan yang terjadi dalam pola asuh pada ibu yang memiliki anak Down syndrome? Dan yang ketiga, bagaimana penerapan dan hasil pendekatan dalam mengatasi hambatan ibu yang memiliki anak Down syndrome? Dan yang berikutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pola asuh pada ibu yang memiliki anak Down syndrome. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja hambatan yang terjadi dalam pola asuh pada ibu yang memiliki anak Down syndrome. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana penerapan dan hasil pendekatan dalam mengatasi hambatan ibu yang memiliki anak Down syndrome. Nah, selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Manfaat secara teoretik, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dari bidang ilmu psikologi. Nah, manfaat secara praktisnya itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu orang tua dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan pola asuh orang tua yang memiliki anak Down syndrome. Baik, selanjutnya itu ada variabel, yang mana variabel kami adalah pola asuh. Jadi pada variabel ini kami menggunakan teori dari Santrop pada tahun 2007, yang mana Santrop mengemukakan pola asuh merupakan suatu cara atau metode pengasuhan yang digunakan para orang tua untuk mendidik anak-anaknya menjadi pribadi yang dewasa secara sosial. Orang tua yang mengasuh anak-anaknya dengan baik akan memberikan teladan yang baik juga terhadap anak-anaknya. Jadi selanjutnya itu ada aspek dalam pola asuh, yaitu menurut McCoby pada tahun 1980, pola asuh ini memiliki dua aspek utama, yaitu ada dimensi kontrol dan ada dimensi kehangatan. Jadi kita jelaskan dulu apa sih itu dimensi kontrol. Jadi dimensi kontrol ini berhubungan dengan sejauh mana orang tua mengharapkan dan menuntut kematangan serta perilaku yang bertanggung jawab dari si anak ini. Nah, pada dimensi ini tuh ada beberapa indikator, itu yang utama. Yang pertamanya adalah pembatasan. Jadi pembatasan ini merupakan suatu pencegahan atas suatu hal yang ingin dilakukan anak. Keadaan ini ditandai dengan banyaknya larangan yang dikenakan pada anak. Jadi orang tuanya cenderung memberikan batas-batasan terhadap tingkah laku atau kegiatan anak tanpa disertai penjelasan mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya itu ada tuntutan. Adanya tuntutan berarti orang tua mengharapkan dan berusaha agar anak dapat memenuhi standar tingkah laku. Jadi sikap serta tanggung jawab sosial yang tinggi atau yang telah ditetapkan. Tuntunan yang diberikan orang tua akan bervariasi dalam hal sejauh mana orang tua menjaga, mengawasi dan berusaha agar anak memengaruhi tuntutan tersebut. Selanjutnya itu ada sikap ketat. Jadi aspek ini dikaitkan dengan sikap ketat orang tua yang ketat dan tegas menjaga anak agar mematuhi aturan dan tuntutan dengan diberikan oleh orang tuanya. Selanjutnya itu ada campur tangan. Jadi campur tangan orang tua dapat diartikan sebagai intervensi yang dilakukan orang tua terhadap rencana-rencana anak, hubungan interpersonal atau kegiatan lainnya. Jadi selanjutnya itu ada kekuasaan yang sewenang-wenang. Jadi orang tua yang menggunakan kekuasaan sewenang-wenang ini memiliki kontrol yang tinggi dan menegakkan aturan-aturan dan batasan-batasan orang tua. Jadi orang tua ini merasa berhak menggunakan hukuman tingkah laku anak tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya
ada dimensi kehangatan. Nah, dimensi kehangatan merupakan aspek yang penting dalam pengasuhan anak karena dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dalam kehidupan keluarga. Jadi dimensi kehangatan ini ada beberapa indikator juga, yaitu yang pertama orang tua terhadap kesejahteraan anak. Itu yang kedua ada responsivitas orang tua terhadap kebutuhan anak, dan ketiga itu meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan bersama dengan anak. Terus yang ketiga itu menunjukkan rasa antusias dan pada tingkah laku yang ditampilkan anak. Terus ada peka terhadap kebutuhan emosional anak. Terus ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh. Itu menurut Harlock tahun 97. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap tumbuh kembang si anak. Jadi antara lain tuh ada tingkat sosial ekonomi. Orang tua yang berasal dari tingkat sosial ekonomi menengah lebih bersikap hangat. Nah, sedangkan dibandingkan orang tua yang tingkat ekonominya rendah itu, dibandingkan orang tua yang tingkat sosial ekonomi itu rendah. Tingkat pendidikan atau latar belakang tingkat pendidikan orang tua yang lebih tinggi dalam praktik asuhannya itu terlihat lebih sering membaca artikel untuk melihat perkembangan anaknya. Nah, sedangkan orang tua yang tingkat pendidikannya rendah cenderung otoriter dan memperlakukan anaknya itu dengan ketat. Jadi selanjutnya tuh kepribadian. Nah, kepribadian orang tua yang sangat mempengaruhi pola asuh. Jadi orang tua yang konservatif cenderung memperlakukan anak-anak yang ketat dan otoriter. Nah, jumlah anak ini termasuk itu orang tua yang memiliki anak hanya 2-3 orang itu cenderung lebih intensif. Jadi lebih intensif pengasuhannya, di mana interaksi orang tua dan anak ini lebih menekankan pada perkembangan pribadi dan kerjasama antar anggota keluarga. Selanjutnya itu ada jenis-jenis pola asuh. Itu yang pertama ada pola asuh otoriter, yaitu pola asuh otoriter ini ditandai dengan adanya aturan-aturan yang kaku dari orang tua. Jadi kebebasan anak itu sangat dibatasi. Orang tua ini memaksa anaknya berperilaku seperti yang orang tuanya inginkan. Jadi misal bila anak ini melanggar aturan dari orang tua ini tuh akan menghukum anaknya. Bisa-bisanya hukumannya itu kayak kena ke fisik. Selanjutnya itu pola asuh demokratif. Nah, pola asuh demokratif ditandai dengan adanya sikap terbuka orang tua dengan anaknya. Mereka membuat aturan-aturan yang disetujui bersama. Anak diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, perasaan, dan keinginan belajar untuk dapat menanggapi orang lain. Nah, selanjutnya ini pola asuh permisif. Jadi di pola asuh permisif ini tuh ditandai dengan adanya kebebasan si anak diberikan pada anak untuk berperilaku sesuai yang anak ini inginkan. Jadi orang tua ini tuh di bagian pola asuh ini untuk orang tua itu nggak memberikan peraturan kepada anak, sesuai keputusan diserahkan kepada anak. Jadi apapun itu sama anaknya, semua keputusan itu terhadap anaknya dan pertimbangan orang tua tanpa adanya pertimbangan dari orang tua. Selanjutnya itu ada fungsi pola asuh. Nah, fungsi pola asuh ini pengasuhan orang tua akan menjadi peletak dasar dalam pembentukan kepribadian. Jadi fungsi pola asuh ini adalah bentuk pembentukan kepribadian yang baik pada diri si anak, terutama pengasuhan dari seorang ibu, karena sejak anak masih berada dalam kandungan sampai anak itu dilahirkan, ibulah yang selalu ada di sampingnya sampai anak dapat mencapai masa kedewasaan. Jadi selanjutnya itu ada. Nah, di sini saya akan membahas tentang subjek penelitian kami, yaitu anak Down syndrome. Menurut Nelson 1993, Down syndrome adalah sebuah kecacatan kromosom. Biasanya presentasi tertinggi anak yang menderita Down syndrome ini dilahirkan oleh ibu yang berusia di atas 40 tahun. Nah, kelahiran Down syndrome ini memiliki frekuensi lebih dari 7/1000 dengan usia ibu 40 tahun atau lebih perluasan dari neuron. Nah, ciri-ciri anak Down syndrome ini dengan penderita
dengan tanda khas yang sangat mudah dikenali dengan adanya penampilan fisik yang menonjol berupa bentuk kepala yang relatif kecil dari normal dengan bagian kepala yang mendatar. Nah, pada bagian wajah biasanya tampak sela hidung yang datar, mulut yang mengecil, dan lidah yang menonjol keluar. Nah, seringkali matanya menjadi sipit dengan sudut bagian tengah membentuk lipatan. Nah, anak-anak Down syndrome ini menderita berbagai defisit dalam belajar dan perkembangan. Mereka cenderung tidak terkoordinasi dan kurang memiliki tekanan otot yang cukup sehingga sulit bagi mereka untuk melakukan tugas-tugas fisik dan terlibat dalam aktivitas bermain seperti anak-anak lain. Anak-anak Down syndrome mengalami defisit memori khususnya untuk informasi yang ditampilkan secara verbal sehingga sulit untuk belajar di sekolah. Mereka juga mengalami kesulitan mengikuti instruksi dari guru dan mengekspresikan pemikiran atau kebutuhan mereka dengan jelas secara verbal. Di samping kesulitan-kesulitan tersebut, sebagian besar dapat belajar membaca, menulis, dan mengerjakan tugas-tugas aritmatika sederhana bila mereka pendidikan yang tepat dan dukungan yang baik. Kemudian di kerangka berpikir ada sindrom Down, gangguan embrio awal, keterlambatan pertumbuhan, kemudian perkembangan fisik. Selanjutnya ada retardasi mental, yang ini ada yang sedang, ada yang berat. Yang berat IQ dikategorikan tidak lebih dari 50. Kemudian ada kesukaran berkomunikasi, bersosialisasi, kemandirian, dan emosi yang labil. Selanjutnya ada menjaga kesehatan, edukasi, terapi, dan intervensi sosial. Selanjutnya ada peran masyarakat, kemudian pola asuh, kemudian pola asuh dari ibu, pola asuh dari ibu yang otoriter, ada yang demokratis, dan ada yang permasif. Kemudian yang ke materi selanjutnya ada definisi operasional. Untuk definisi operasional adalah pola asuh. Anak-anak sindrom Down mengalami urutan perkembangan yang sama dengan anak normal pada awalnya. Kecepatan perkembangan mereka pun mendekati normal, tetapi ketika memasuki usia prasekolah, secara umum perkembangannya mengalami perlambatan, seperti perkembangan fisik, bahasa, dan sosialisasi. Sebagian besar anak sindrom Down memiliki lungs intelektual pada rentang ketidakmampuan menengah atau moderately disabled. Tetapi rentang tersebut luas. Ini dikemukakan oleh Lane pada tahun 2002. Kemudian ada teori dari Santrok pada tahun 2002 mengatakan yang dimaksud dengan pola asuh adalah cara atau metode pengasuhan yang digunakan oleh orang tua agar anak-anaknya dapat tumbuh menjadi individu-individu yang dewasa secara sosial. Pola asuh orang tua merupakan didikan serta bimbingan dari orang tua yang mengasuh anaknya sepenuhnya karena cinta serta kasih sayang yang disalurkan untuk anaknya, dan mengajarkan nilai-nilai keagamaan, menanamkan ilmu pengetahuan tentang keagamaan melekat pada diri anak menghadapi berbagai macam kehidupan sosial. Namun pada dasarnya pola asuh orang tua juga menerapkan kemandirian, sikap yang baik yang ada pada diri anak, dan memiliki tingkat intelektual yang kuat, dan sebaiknya anak dididik sejak kecil karena potensi dan bakat ini dimulai sejak usia dini. Selanjutnya itu ada desain penelitian. Jadi desain penelitiannya pertama ada strategi penelitian. Penelitian kualitatif dipilih sebagai jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pemilihan penelitian kualitatif disebabkan karena adanya beberapa faktor yang lebih diutamakan dalam hal penjabaran dan penjelasan suatu fenomena yang akan diteliti. Jadi penelitian kualitatif ini merupakan suatu penelitian yang hasil temuannya tidak dapat dengan proses statistik dan atau perhitungan dengan rumus, melainkan sebagai bentuk jenis penelitian yang memiliki tujuan dan untuk menjelaskan gejala secara konstekstual dan menggunakan peneliti sebagai bagian alami dalam penelitian tersebut. Jadi dalam pada desain penelitian ini kami menggunakan fenomenologi, yang mana fenomenologi
fenomenologi merupakan studi interpretatif yang bersifat apa adanya tentang pengalaman manusia yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan situasi manusia, peristiwa dan pengalaman sebagai sesuatu yang muncul dan hadir sehari-hari. Pendekatan fenomenologi sebagai salah satu cara pembaruan untuk memandang hubungan manusia dan lingkungan serta mempelajari kaitan hubungannya. Nah, tantangan besar dalam pendekatan fenomenologi yaitu penggambaran hubungan yang erat antara manusia dengan dunia yang sering terkait dengan subjek. Selanjutnya itu ada subjek penelitian, yang dimana subjek penelitian ini merupakan sumber di mana informasi atau data diperoleh oleh peneliti, yang dimana dalam pengambilan sampelnya sendiri yaitu menggunakan purposive sample. Menurut Sugiono, purposive sample ini adalah teknik pengambilan informasi atau pengambilan data dengan pertimbangan tertentu, sehingga subjek yang dipilih dalam penelitian ini dapat memberikan informasi sebanyak mungkin dalam penelitian. Adapun kriteria yang terdapat di dalam penelitian ini adalah 3 orang ibu yang memiliki anak Down syndrome serta berusia 30-50 tahun. Selanjutnya itu ada lokasi penelitian, yang dimana penelitian ini dilakukan di SLB Kota Luksumawe yang beralamatkan di Jalan Listrik, Simpang Besi Tua Hagu, Kecamatan Banda Sakti, Luksumawe, Aceh Utara. Penelitian ini dilakukan di SLB Kota Luksumawe karena di sekolah tersebut terdapat beberapa siswa-siswi yang mengalami Down syndrome, serta orang tuanya juga bersedia untuk diwawancarai. Karena terdapat beberapa sekolah yang orang tuanya itu tidak bersedia untuk diwawancarai. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggali bagaimana penerapan pola asuh orang tua yang memiliki anak Down syndrome. Apakah penerapan pola asuhnya itu sama seperti anak normal atau bahkan diistimewakan? Ada teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh si peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Pada penelitian di kelompok kami menggunakan teknik pengumpulan data itu ada 3. Yang pertama ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, pada observasi itu adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku si objek sasaran. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan dinamika pola asuh pada ibu yang memiliki anak Down syndrome. Yang kedua itu ada wawancara. Wawancara itu merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung atau berkomunikasi langsung dengan si responden. Dalam wawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dan dengan responden. Wawancara secara garis besar itu dibagi menjadi 2, yaitu ada wawancara tak struktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak struktur itu sering juga disebut sebagai wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka atau open-ended interview dan wawancara etnografis. Sedangkan wawancara terstruktur itu sering juga disebut sebagai wawancara yang baku, yang susunan pertanyaannya itu sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan. Wawancara ini kami tujukan untuk mengetahui bagaimana pola asuh dari ibu yang memiliki anak Down syndrome. Melalui teknik wawancara ini, kelompok kami terlebih teman-teman kami yang turun ke lapangan berharap untuk bisa mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak dapat atau tidak bisa ditemukan melalui observasi. Interview merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab, secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Dan yang terakhir, teknik pengumpulan dari kelompok kami itu ada dokumentasi.
Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada di tempat penelitian atau yang berada di luar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teknik analisis data. Nah, ada beberapa jenis aktivitas dalam analisis data pada metode penelitian kualitatif menurut Creswell pada tahun 2016 yang terdiri dari yang pertama, mempersiapkan dan mengolah data yang akan dianalisa. Nah, langkah ini melibatkan transkrip wawancara dan menyusun data tersebut berdasarkan tanggal pengumpulan data, sumber data, jenis data, deskripsi data, dan sifat data. Nah, yang kedua itu membaca dan memahami keseluruhan data. Dalam langkah ini, hal yang harus dilakukan pertama kali adalah membuat general sense. Nah, kegiatan ini melibatkan kegiatan menulis, catatan-catatan khusus, atau gagasan utama terkait dengan data yang ingin diperoleh. Nah, yang ketiga itu melakukan analisis mendetail dengan melakukan coding pada data. Nah, coding dalam penelitian ini artinya memberikan kode pada data yang telah dikelompokkan. Nah, tujuannya itu adalah untuk menghasilkan kategorisasi atau tema baru pada data yang telah diperoleh agar data yang disajikan lebih signifikan. Nah, yang keempat itu ada menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang, kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Tujuannya agar tema-tema yang peneliti temukan dapat dideskripsikan secara jelas dan sistematis. Nah, yang kelima itu membuat tema sesuai dengan tujuan penelitian. Tema-tema ini akan disajikan kembali dalam bentuk narasi kualitatif sehingga dapat diketahui hubungan antara tema yang satu dengan tema yang lainnya. Yang keenam itu menginterpretasikan atau memaknai data berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori. Jadi selanjutnya itu ada pengujian keabsahan data. Jadi di sini kami menggunakan dari Creswell pada 2015, yaitu dia berpendapat bahwa keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini sebagai usaha untuk menilai akurasi dari berbagai temuan sebagaimana yang dideskripsikan dengan baik oleh peneliti, oleh partisipan. Pandangan ini juga mengemukakan bahwa setiap laporan riset merupakan penyajian dari peneliti. Nah, jadi di teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik regulasi. Nah, yang mana dalam teknik regulasi ini menggunakan beragam sumber, metode, peneliti, dan teori yang menyediakan bukti untuk menjadi penguat. Ada orientasi kaca penelitian. Pada orientasi kaca penelitian sendiri itu ada dua. Yang pertama ada tempat penelitian dan yang kedua ada subjek penelitian. Pada tempat penelitian yang kami ambil itu di Sekolah Luar Biasa Kota Lok Semawe atau lebih tepatnya Yayasan Pendidikan Azura. SLB tersebut berada di Jalan Listrik Simpang Besi Tua, Hagu Tengoh. Dia di Desa Kelurahan Hagu Tengoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Semawe. Pada SLB tersebut dia memakai kurikulum 2013, berakreditasi B, dan saat ini kepala sekolah di SLB Kota Lok Semawe tersebut adalah Ibu Jarvina. Nah, selanjutnya itu ada subjek penelitian. Pada subjek penelitian sendiri kami ada 3 subjek. Yang pertama ada ibu yang memakai nama samaran Ibu Mawar. Dia berumur 49 tahun. Dia seorang perempuan. Dia seorang tenaga pendidik.
atau guru di salah satu sekolah. Yang kedua, ada ibu yang bernama samaran Ibu Melati. Dia umurnya 38 tahun, seorang perempuan juga. Dia berasal dari Kota Lasmawe. Dia juga tenaga pendidik atau guru di salah satu sekolah. Dan yang terakhir, subjek kami itu ada ibu dengan nama samaran Ibu Lili. Dia umur 44 tahun, seorang perempuan. Dia juga berasal dari Kota Lasmawe, dan dia adalah ibu rumah tangga. Selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Jadi di profil subjek itu pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan pendekatan fenomenologi yang menggunakan teknik wawancara kepada sejumlah ibu dengan kriteria yang memiliki anak Down syndrome dan mengumpulkan sejumlah informasi data dari ketiga subjek tersebut yang dilaksanakan pada bulan Juni 2023 di salah satu SLB di Kota Lasmawe, Aceh Utara. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga subjek memiliki pola asuh yang berbeda dalam mendidik anak Down syndrome. Nah, adapun pemilihan subjek pada peneliti ini yang berjumlah 3 orang, pemilihan subjek ini dipilih langsung oleh salah satu guru yang mengajar di SLB Lasmawe tersebut. Nah, yang pertama itu ada sebut saja Ibu Mawar atau S, umur 49 tahun, perempuan. Ibu Mawar ini seorang ibu yang memiliki anak Down syndrome. Ibu Mawar ini berusia 49 tahun dan berasal dari Lasmawe. Ibu Mawar itu termasuk salah satu ibu yang kuat, sabar, dan ikhlas. Aktivitas keseharian Ibu Mawar adalah menjadi tenaga pendidik atau guru di salah satu sekolah. Dan selain itu, Ibu Mawar juga menghabiskan waktunya untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya, terlebih khusus kepada anak Down syndrome-nya. Nah, yang kedua itu sebut saja Ibu Melati. Umurnya itu 38 tahun. Ibu Melati ini salah satu ibu yang memiliki anak Down syndrome yang berusia 38 tahun yang berasal dari Lasmawe. Ibu Melati ini termasuk salah satu ibu yang kuat dan sabar. Aktivitas keseharian Ibu Melati ini menjadi tenaga pendidik juga di salah satu sekolah, dan selain itu Ibu Melati juga menghabiskan waktunya untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya, terlebih khususnya kepada anak Down syndrome-nya. Nah, yang ketiga itu, subjek ketiga itu ada Ibu Lili. Umurnya itu 44 tahun. Ibu Lili ini memiliki anak Down syndrome yang berasal dari Kota Lasmawe. Ibu Lili ini termasuk salah satu ibu yang kuat dan sabar. Nah, aktivitas Ibu Lili ini kesehariannya itu adalah ibu rumah tangga, sehingga Ibu Lili ini selalu di rumahnya untuk mengasuh anak-anaknya, terlebih lagi pada anaknya yang Down syndrome. Nah, hasil penelitiannya itu hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa setiap orang tua yang memiliki anak Down syndrome memiliki strategis pola asuh yang berbeda-beda dan memiliki kendala dan permasalahannya yang berbeda-beda pula dalam membentuk karakter anak, kemandirian anak, dan sosialisasi anak. Anak-anak Down syndrome ini membutuhkan perhatian khusus karena keterbatasannya. Berikut merupakan temuan tema dalam penelitian mengenai dinamika pola asuh orang tua yang memiliki anak Down syndrome. Nah, yang pertama itu ada kendala. Kendala itu halangan atau rintangan yang menghambat dalam memberikan pola asuh untuk mencapai sasarannya. Nah, pernyataan subjek itu didukung pada subjek pertama, wawancara pertama, yaitu kendalanya masalah komunikasinya. Nah, di subjek kedua itu ada disebutkan bahwa dia memiliki kendala. Dia berkata bahwa kendala tidak ada kalau kita bilang kendala, jangankan dia, yang normal saja kita tidak punya kendala. Nah, seterusnya yang subjek selanjutnya itu
kendala ini dia menyebutkan kendalanya ini nak, dia kalau marah itu ngeri. Dia emosinya nggak bisa bicara, dia emosinya membuang suatu barang. Nah, tema selanjutnya itu ada kemandirian. Jadi keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Nah, kemampuan untuk melakukan kegiatan atau tugas sehari-hari pada anak Down syndrome. Nah, pernyataan subjek itu didukung pada subjek pertama, wawancara pertama. Nah, yang beliau berkata, belum mandiri, makan saja masih disuapin. Nah, subjek kedua itu dia berkata, waktu kecil dulu kalau dia marah, dia pipis. Terus itu saking palanya, dia semakin tapi sekarang selama sekolah di sini kalau pipis terus ke kamar mandi. Kalau bangun tidur, dia mandi sendiri. Nah, ada di subjek ketiga itu ada pernyataan seperti ini, oh enggak, mandi sendiri dia, kita suruh ya mandi sehari, makan nggak mau makan sendiri. Nah, yang tema ketiga itu ada bersosialisasi. Jadi bersosialisasi ini proses perkembangan kepribadian seorang manusia selaku seorang anggota masyarakat dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi pernyataan ini didukung oleh subjek, di mana subjek pertama itu berkata, kalau bergabung sama teman-teman yang lainnya itu memang karena dia nggak bisa ngomong. Jadi apa yang dia ngomong itu nggak nyambung sama yang lainnya, sama kawannya. Jadi sering dibully lah kalau gitu. Nah, dari subjek kedua didukung juga dengan pernyataan kadang-kadang tergantung kawannya, kadang-kadang diasingkan karena dia ribut, bicara nggak mengganggu orang. Kadang dia juga yang menerima dia, kalau kakaknya bawa tempat kawannya ya gitulah, diasingkan sendiri. Nah, pernyataan subjek ketiga juga ada didukung oleh pernyataan baik sama teman, kadang-kadang kalau kumat, kalau entahlah, kalau sama teman-temannya baik, tapi itulah. Nah, ada tema keempat itu mengasuh. Jadi mengasuh ini kegiatan yang memiliki tujuan agar dapat membuat anak bertahan menghadapi tantangan dari lingkungan serta dapat berkembang. Nah, pernyataan subjek ini didukung dari subjek pertama, sama aja karena dia nggak terlalu parah gitu, nggak mukul orang. Soalnya masalah ngomong dia aja ngomong, soalnya masalah ngomong aja dia masalahnya. Nah, untuk subjek kedua didukung pernyataan itu dengan pernyataan, oh tidak sama, kalau dia selalu tetap saya tegur sama seperti yang lain. Kemudian prinsip saya kan bukan orang yang kejam. Nah, saya sangat menyayangi anak sebenarnya. Saya suka mengumpulkan anak sebenarnya. Cuman saya sistemnya membuat anak itu disiplin. Nah, tugas dia kalau di rumah itu mengangkat kain, kemudian melipat kain. Perlu tahu kalau dia lipat kain tanpa digosok pun bisa seperti itu. Nah, subjek ketiga itu didukung oleh pernyataan yang seperti ini, yang kayak gitulah, kalau yang murah-murah itu kasih, kalau yang mahal-mahal itu entahlah. Kalau misalnya nggak diturutin, dia pukul ibu, sabar aja kalau kita dipukul sama dia, makin bertambah. Aku sering dipukul sama dia. Nah, untuk pembahasan itu ketiga subjek yang merupakan ibu dari anak Down syndrome memiliki cara tersendiri dalam menerapkan pola asuh kepada anak mereka. Menurut hasil penelitian dari Putri tahun 2012, ibu dengan anak Down syndrome memberikan pengasuhan yang cenderung mengarah pada parental acceptance. Nah, aspek-aspek dalam parental acceptance yang muncul dalam pengasuh ibu yang memiliki Down syndrome antara lain penerimaan terhadap anak Down syndrome serta ekspresi kasih sayang terhadap anak Down syndrome. Nah, ketika subjek dalam penelitian ini dapat menerima anaknya yang Down syndrome dan memberikan ekspresi kasih sayang kepada anaknya.
pola pengasuhan orang tua itu berperan besar dalam pembentukan kemandirian anak Down syndrome. Bentuk pola pengasuhan seperti apa? Nah, itulah yang akan membentuk karakter anak dan mempengaruhi kemandirian anak Down syndrome. Dikarenakan pola pembiasaan-pembiasaan yang diterapkan pada saat di rumah. Seperti yang dilakukan pada subjek ketiga, subjek mengatakan bahwa anaknya dapat memakai baju sendiri dan makan sendiri. Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan, tidak terkecuali penyandang Down syndrome. Perlakuan diskriminasi yang diterima penyandang Down syndrome di lingkungan sosialnya itu mengindikasikan bahwa mereka belum terpenuhi haknya untuk diterima di masyarakat dan hidup di bermasyarakat. Pekerja sosial merupakan profesi pertolongan kemanusiaan yang memiliki tugas utama yaitu membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk berfungsi secara sosial. Nah, keberfungsian sosial ini meliputi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, kemampuan untuk memecahkan masalah, dan kemampuan untuk dapat melaksanakan peran sesuai dengan status sosialnya, menurut Wibawa tahun 2010. Nah, 2 dari ketiga subjek ini mampu bersosialisasi dengan baik, sedangkan pada subjek yang lain sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungannya dikarenakan adanya tindakan diskriminasi dari lingkungannya. Nah, pola asuh yang baik juga patut diterapkan pada setiap anak, tidak terkecuali pada anak Down syndrome. Lestari tahun 2012 menyebutkan bahwa pengasuhan anak dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dengan dasar kasih sayang. Begitu pula dengan pola asuh yang harus selalu diterapkan kepada anak agar mampu menjadikan anak untuk tumbuh dan berkembang secara lebih optimal. Pada penelitian ini, pola asuh diterapkan orang tua pada anak dengan Down syndrome melalui didikan yang tegas dan tidak memanjakan anak. Ketika anak mampu melakukan suatu perilaku atau pencapaian, maka orang tua akan memberikan hadiah kepada anak. Begitu pula ketika anak melakukan kesalahan, maka akan mendapatkan hukuman yang bervariasi, baik berupa nasihat, hukuman yang lainnya sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan oleh sang anak. Nah, dukungan dan partisipasi dari orang tua juga selalu diberikan kepada anak sehingga mampu mendorong anak untuk lebih berkembang. Nah, pada ketiga subjek tersebut terdapat beberapa kendala dalam menerapkan pola asuh pada anak mereka. Pada subjek pertama itu terkendala pada komunikasi, dikarenakan anak Down syndrome memiliki kesulitan dalam berbicara, tetapi bersifat tegas dalam mendidik anaknya. Sedangkan pada subjek kedua itu, subjek memiliki kendala pada perubahan emosi anak yang secara mendadak. Begitu pula dengan subjek ketiga yang memiliki masalah dengan emosi pada anak subjek. Pembahasan selanjutnya itu yang terakhir ada kesimpulan, yang mana kesimpulan dari penelitian kami ini ialah pendekatan fenomenologi yang menggunakan teknik wawancara kepada seluruh ibu dengan kriteria yang memiliki anak Down syndrome dan mengumpulkan sejumlah informasi data dari ketiga subjek tersebut yang dilaksanakan pada bulan Juni 2023 di salah satu SLB Losmawe Aceh Utara. Aktivitas keseharian Ibu Mawar ini adalah menjadi tenaga pendidik atau guru di salah satu sekolah. Dan selain itu, Ibu Mawar juga menghabiskan waktunya untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya, terlebih khusus kepada anak Down syndrome. Ibu Melati adalah salah satu ibu yang memiliki anak Down syndrome. Aktivitas keseharian Ibu Melati ini adalah menjadi tenaga pendidik atau guru di salah satu sekolah. Dan selain itu, Ibu Melati juga menghabiskan waktunya untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya, terlebih khusus kepada anak Down syndrome-nya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap orang tua yang memiliki anak Down syndrome memiliki strategi pola asuh yang berbeda-beda dan memiliki kendala dan permasalahan yang berbeda pula dalam membentuk karakter anaknya, kemandirian anak, dan bersosialisasi anak. Untuk pola pengasuhan seperti apa, itulah yang akan membentuk karakter anak dan mempengaruhi kemandirian anak Down syndrome, dikarenakan pola pembiasaan-pembiasaan yang diterapkan pada saat di rumah. Pola asuh yang baik juga patut untuk diterapkan pada setiap anak.
tidak terkecuali pada anak yang Down syndrome. Pada penelitian ini, pola asuh diterapkan orang tua pada anak dengan Down syndrome melalui didikan yang tegas dan tidak memanjakan anak. Begitu pula ketika anak melakukan kesalahan, maka akan mendapat hukuman yang bervariasi, baik berupa nasihat atau hukuman yang lainnya sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak tersebut. Sedangkan pada subjek kedua, subjek memiliki kendala pada perubahan emosi anak yang secara mendadak.